Perkenalkan, nama saya Alfarji Jajaki. Saya berasal dari kelas 10.5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas video saya yang berjudul merangkum materi dari bagian 1 hingga bagian 5 yang diberikan oleh Bapak Sudung Simatupang. Saya akan membahasnya memulai dari bagian 1, yakni informatika. Informatika adalah ilmu yang mempelajari terkait penggunaan komputer dan mengatur dan juga menganalisis data yang berukuran besar, dan juga baik data yang berinformasi pada mesin berbasis komputasi. Pada informatika terdapat 5 prinsip. Prinsip-prinsip tersebut yakni 1. Logika, 2. Algoritma, 3. Kreativitas, 4. Manajemen data, dan 5. Kerjasama tim. Di informatika juga ada fungsi, yakni 1. Capture, menangkap atau menginput data, 2. Processing atau memproses data yang akan diberikan, ketiga generating atau menghasilkan informasi, 4. Stronger, yakni menyimpan data, kelima retrieval, yakni menelusuri informasi-informasi lebih lanjut, dan 6. Transmission, mengirimkan data kepada masyarakat. Selain itu, informatika juga bermanfaat di segala bidang. Sebagai contoh, informatika bermanfaat di bidang telekomunikasi. Kedua, informatika bermanfaat di bidang dunia kedokteran. Ketiga, informatika bermanfaat di dunia pendidikan, dan lain-lain sebagainya seperti perbankan dan juga farmasi. Kita masuk ke bagian 2, yakni materi Society 5.0. Pada waktu kemarin juga sudah saya mempresentasikan tugas saya yang berjudul Society 5.0 dengan 7 prinsip, yakni contoh sampai kesimpulan. Dan di sini saya hanya akan merangkum seperti yang saya akan jelaskan, yakni Society 5.0 adalah konsep yang diusulkan oleh Jepang yang berpusat kepada manusia melalui integrasi antara dunia maya dengan fisik. Dan di era Society 5.0 ini, selain mempunyai kecakapan digital, manusia juga harus ada skill yang perlu dimiliki. Sebagai contoh, keterampilan, kreatif, dan juga fisik. Sebagai konsekuensinya, ada ancaman kejahatan cyber yang perlu diwaspadai seperti pinjol atau pinjaman online, kemudian juga penipuan online, pencurian data, dan lain-lain sebagainya. Contohnya yang kita ajarkan di sekolah atau yang kita pelajari di sekolah yakni cyberbullying atau pembulian dunia maya. Dan di sini saya akan memasuki materi yang ketiga, yakni berpikir secara kompetisional. Apa itu berpikir kompetisional? Berpikir kompetisional adalah berpikir yang seperti komputer, walaupun tidak komputer. Dengan menerapkan cara berpikir seperti ini, kita bisa akan mudah untuk berpikir secara kreatif dan juga krisis. Sudah semestinya juga di zaman maju seperti ini, kita harus bisa berpikir kompetisional supaya kita tidak ketinggalan zaman. Selain daripada itu, di dalam berpikir kompetisional, terdapat karakteristik dan cara berpikir kompetisional yang benar, yakni sebagai berikut. Saya akan mulai dari karakteristiknya. Karakteristik berpikir kompetisional adalah 1. Mendasar dan juga bukan menghafal. Kedua, sesuai dengan konsep dan bukan program yang dilaksanakan oleh komputer. Ketiga, ide dan bukan benda. Keempat, saling melengkapi. Kelima, harus mampu menguasai atau mengoperasikan komputer. Keenam, bisa digunakan siapa saja dan di mana saja. Ketujuh, menerapkan cara berpikir manusia dan bukan cara berpikir komputer. Kedelapan, bersikap menantang. Cara berpikir kompetisional yang benar ialah 1. Dekomposisi. Kedua, pengenalan pola atau data.
ketiga algoritma. Dan di sini saya akan memasuki materi bagian yang keempat, yakni konversi bilangan bagian A. Dalam hubungannya dengan komputer ada 4 jenis sistem bilangan yang kita kenal, yakni desimal atau berbasis 2. Yang kedua ialah biner atau rupa yang pertama Yang pertama bilangan desimal berbasis 10, yang kedua bilangan biner berbasis 2, yang ketiga bilangan oktal berbasis 8, dan yang terakhir yakni bilangan heksadesimal berbasis 16. Sesuai dengan rumus, yakni oktal bertemu dengan desimal, desimal bertemu dengan heksadesimal, dan heksadesimal, desimal, dan oktal bertemu dengan biner. Satu bilangan biner yakni bilangan yang memiliki dua basis, yakni angka 0 dan angka 1. Sebagai contoh yakni 11101 akar 2 sama dengan 16 tambah 8 tambah 4 ditambah 1 sama dengan 29 10. Yang kedua ialah bilangan oktal, bilangan yang memiliki 8 basis yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Contohnya 400.563 akar 8 sama dengan 4 kali 8 pangkat 3 tambah 5 kali 8 pangkat 2 tambah 6 kali 8 pangkat 1 tambah 3 kali 8 pangkat 0 sama dengan 2048 ditambah 384 ditambah 32 dan ditambah 3 sama dengan 2467. Yang ketiga ialah bilangan heksa, yakni bilangan yang memiliki 16 basis, yakni 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, dan F. Contohnya ialah 584 AED akar 16 sama dengan 5 kali 16 pangkat 3 tambah 8 kali 16 akar 4 tambah 4 kali 16 pangkat 4 tambah 10 kali 16 pangkat 2 tambah 14 kali 16 pangkat 1 tambah 13 kali 16 pangkat 0 sama dengan 52.428 30 tambah 52.428,8 tambah 1.638,4 tambah 256.000 tambah 224 ditambah 13 sama dengan 578.634.910. Dan materi yang terakhir ialah konversi bilangan bagian B yang terakhir Bapak berikan kepada kami. Contoh-contoh yang Bapak berikan ialah konversi dari bilangan desimal ke bilangan biner. Contohnya ialah 83 bagi 2 sama dengan 41 sama dengan sisa 1. 41 bagi 2 sama dengan 20 sisa 1. 20 bagi 2 sama dengan 10 sisa 0. 10 bagi 2 sama dengan 5 sisa 0. 5 bagi 2 sama dengan 4 sisa 1. Dan 2 bagi 2 sama dengan 1 sisa 0. Dan yang terakhir 1 bagi 2 sama dengan 0 sisa 1. Yang kedua ialah konversi dari bilangan desimal ke bilangan heksa, yakni contohnya 77 bagi 16 sama dengan 4 sisa 13 atau yang kita kenal sebagai D, yakni heksadesimal. Yang kedua ialah konversi dari bilangan desimal ke bilangan oktal, yakni contohnya 77 bagi 8 sama dengan 9 tambah sisa 5. 9 tambah 8 sama dengan 1 tambah sisa 1. Dan yang terakhir ialah konversi dari bilangan biner ke bilangan heksa. Sebagai contoh, 1100 tambah 1101 tambah 1001 tambah 0100 sama dengan akar 16, yakni 14
per 15 per 13 per 4, yakni E, F, D, dan 4. Sekian dari saya, terima kasih.